Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari ini, Jumat 25 Maret tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini. Amin. Dan Tuhan pasti memelihara kita hari ini sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang kita sudah lewati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan dan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-17, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Judul perenungan kita di pagi ini, Hanya Tuhanlah Pembela Kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Bolehkah kita membela diri? Kepada siapa anak Tuhan yang menderita boleh berpaling? Tentu kepada Allah. Apalagi jika penderitaan itu terjadi bukan karena dosa-dosa kita. Ayub yakin bahwa penderitaannya itu diakibatkan Tuhan menekan dirinya, bukan karena kesalahannya. Sementara para sahabatnya terus menyalahkan dan memojokkan Ayub. Sekarang Ayub melanjutkan lagi keluhannya terhadap para sahabatnya, seraya meminta pembelaan Allah sendiri. Ayub sangat percaya ia akan membela dirinya karena yang dikatakan teman-teman itu salah. Ayub berani meminta Tuhan menjamin kebenaran dirinya dan menyatakan para sahabatnya bersalah sebab mereka telah memfitnah dia. Ayub meminta kepada Tuhan agar tudingan dosa itu dibalikkan kepada mereka. Oleh karena tuduhan itu tidak terbukti, maka merekalah yang harus ganti dituduh. Jadi walaupun keadaan Ayub yang dituding berdosa itu membuat orang lain menganggap dia hina, bahkan orang jujur tidak dapat mengerti dirinya, namun sebagai orang benar, Ayub tak tergoyahkan. Maka Ayub mengajukan argumentasi ke sahabatnya yang berubah menjadi lawan. Bagi Ayub di dalam ayat yang ke-13, kalau ia menyerah kepada tuduhan itu sama dengan menyerahkan harapannya kepada dunia orang mati. Maka ia akan tenggelam dan habis. Sebaliknya, karena Ayub begitu yakin akan ketidakbersalahannya dalam penderitaan itu dan percaya akan keadilan Tuhan, maka ia berjuang membela dirinya. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, membela diri itu bukan soal kalah atau menang, tapi soal kebenaran yang harus ditegakkan. Namun, sebagai anak Tuhan, jangan habiskan pikiran dan perasaanmu hanya untuk membenarkan diri meskipun memang kita benar. Karena itu akan membuat hatimu menjadi semakin kacau. Yang harus kita lakukan, percayakan saja pada Tuhan. Sebab bagaimanapun, kebenaran pasti dan pasti akan muncul pada waktunya. Sebab pembela kita yaitu Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Dia tahu siapa kita dan Dia tahu kapan harus memunculkan kebenaran kita. Secara manusia mungkin sulit buat kita untuk bertahan ketika kita dipersalahkan pada hal-hal yang kita tidak lakukan. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Mungkin memang Tuhan sedang mendidik kita untuk tetap tegar dan bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berserah dan berserah kepada Tuhan. Pembelamu tidak akan pernah tertidur dan Dia tidak akan pernah terlelap. Dia terus berjaga-jaga atas hidup kita dan Dia pasti mempertahankan kita sebab kita adalah milik kepunyaannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jauh-jauhnya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan pribadi. Terlebih bagi saudara yang masih sakit secara fisik. Dalam nama Yesus, Tuhan menjadi jawaban bagi saudara dan disembuhkanlah saudara sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.